Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Waalaikumsalam kelompok 3B warahmatullahi. dari Angkatan 15 Gelombang 2. Nah, hari ini kami akan mendiskusikan tentang implementasi dari nilai berakhlak, khususnya pada bagian adaptif. Sebelum kita mulai, ayo teman-teman, mari kita gemakan moto dari ATR BPN. ATR BPN, melayani, Melayani profesional, profesional dan terpercaya. terpercaya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, sebelum Hmm. itu perkenalkan nama saya Faris Sefrima, CPNS 2024 yang berasal dari Kantah Kota Padang. Di Kantah saya sendiri, untuk implementasi dari kegiatan adaptif adalah adanya inovasi dari layanan pertanahan bernama Rosita, di mana Rosita ini dilakukan dengan tahapan melakukan pendaftaran pertanahan melalui QR Code. Kemudian petugas akan melakukan verifikasi berkas dan kemudian petugas konfirmasi akan datang langsung ke lapangan dan pencetakan sertifikat elektronik dapat dilakukan di tempat. Nah, tentu saja hal ini dapat melakukan penghapusan hak tanggungan yang mudah dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. Hal ini tentu saja berhubungan dengan adaptif, di mana dalam segi cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan, Kantah Kota Padang terus berupaya mengembangkan layanan pertanahan untuk menjawab tantangan yang ada seperti kesulitan masyarakat dalam pengurusan roya. Selanjutnya, Kota Padang terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, di mana dengan adanya Rosita ini diharapkan proses lebih cepat dan efisien. Pelayanan langsung di tempat, mengurangi antrian dan birokrasi yang rumit, dan mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen pertanahan. Nah, kalau di kantor aku gitu, Mas, teman-teman semua. Nah, kalau di kantor Mbak Triska gimana? Ya, kalau di sini salah satu penerapannya yaitu Alimedia menggunakan aplikasi Tata, yang mana ini merupakan bentuk dari digitalisasi layanan. Yang pertama, adapun tahapannya mengidentifikasi arsip atau dokumen pertanahan yang akan dialmediakan, misalnya warkah, peta, atau dokumen ukur. Kemudian dokumen fisik di-scan menggunakan scanner beresolusi sesuai standar. Kemudian di-entry datanya ke aplikasi, dan kemudian dokumen hasil media diverifikasi oleh petugas berwenang dan memastikan dokumen sesuai aslinya dan bebas dari kesalahan input. Kemudian digitalisasi di Stata diamankan dengan sistem backup dan dokumen fisik tetap disimpan sebagai arsip otentik. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini ialah mempercepat layanan pertanahan atau dokumen mudah dicari, kemudian dokumen pertanahan dalam bentuk digital sehingga risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik bisa ditekan. Kemudian pelayanan pertanahan yang lebih transparan dan akuntabel karena data dapat diverifikasi secara elektronik. Tentunya hal ini berkaitan dengan nilai adaptif, di mana kegiatan ini adalah bentuk penyesuaian instansi terhadap kemajuan teknologi dan menunjukkan kemampuan meninggalkan cara lama yang lambat menuju sistem digital yang cepat dan efisien. Dengan alih media, pegawai dapat memberikan solusi lebih cepat atas permintaan masyarakat. Dan alih media dengan Stata berkontribusi langsung pada visi ATR BPN dengan menghadirkan layanan pertanahan yang efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi, sekaligus memperkuat visi reformasi birokrasi serta kepastian hukum hak atas tanah masyarakat. Begitu, Mas Faris. Kalau untuk Mbak Anissa gimana di sana? Oke, jadi kalau untuk di BPN Kabupaten Tapanuli Selatan sendiri, kegiatan yang sudah saya lakukan yaitu dengan pengelolaan tunggakan SK di seksi penetapan melalui tabel reminder dan kalender reminder. Tahapan kegiatannya itu yang pertama, seksi 1 setelah dilakukan pengukuran dan terbitlah PBT. Kemudian yang kedua, dari loket memeriksa kelengkapan berkas pemohon, dan yang ketiga, seksi 2 sub penetapan menjadwalkan survei lapangan pemohon. Nah, saat dilakukan survei, hal yang menjadi hambatan yakni bidang tanah sering sekali terkena sengketa di lapangan, kemudian bidang tanah pemohon terkena daerah aliran sungai, dan bidang tanah terkena kawasan hutan dan lain-lain. Jadi karena adanya hambatan ini menyebabkan tunggakan SK di penetapan. Output ataupun hasil dari pengelolaan tunggakan ini yang pertama yaitu mengurangi jumlah SK tunggakan yang belum diselesaikan sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyelesaikan SK secara tepat dan waktu yang akurat. Eh,
berkaitan dengan keterkaitan substansi mata pelatihan, kegiatan pengelolaan tunggakan SK di seksi 2 melalui tabel reminder dan kalender reminder ini, yang mana ASN menyesuaikan diri dengan sistem kerja yang berbasis analog dan teknologi. Selain itu, menguatkan nilai kompeten dan akuntabel karena memastikan berkas pemohon tidak salah dan keliru dan dapat dipertanggungjawabkan ke depannya. Implementasi ini sesuai dengan agenda 2 tentang penguasaan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi pelayanan. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, yang pertama, pengurangan jumlah tunggakan SK yang belum diselesaikan. Yang kedua, menghemat biaya yang terkait dengan pengelolaan tunggakan SK oleh pemohon. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyelesaikan SK secara tepat dan akurat, seperti itu. Kemudian bisa dilanjutkan ke Mbak Rohul. Baik, kalau saya dari Kantah PD Jaya untuk penerapan nilai adaptif itu melalui mendigitalisasi dokumen kedinasan seperti nota dinas, SK, surat rekomendasi, serta menerapkan tanda tangan elektronik atau TTE melalui aplikasi KKP, yaitu komputerisasi kegiatan pertanahan di kantor pertanahan Kabupaten PD Jaya. Kegiatan ini memastikan dokumennya menjadi sah, aman, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Implementasi ini mencerminkan nilai adaptif dalam menyesuaikan diri dengan sistem digital. Kemudian juga ada nilai kompeten dalam menguasai aplikasi dan akuntabel dengan menjamin keaslian serta keamanan dokumen. Ini sesuai dengan peraturan dari Kementerian nomor 119 SK OT atau Organisasi Tata Laksana nomor 5 atau bulan 5 tahun 2020, yaitu tentang melayani profesional dan terpercaya. Gitu sih kalau dari Kantah PD Jaya kami gitu menerapkan penerapan nilai loyal melalui digitalisasi surat dan TTE. Kalau dari Mas Faras gimana di Kanwil Aceh? Kalau untuk aku itu di kantor wilayah ya misalnya kan itu terkait dengan surat menyurat dan agenda bidang kegiatan yang sangat padat itu. Jadi ada beberapa yang belum dimasukkan ke Excel, jadi dimasukkan dulu untuk data-data suratnya. Terus nanti dimasukkan ke G Drive. Untuk agendanya itu disusun dalam bentuk Google Calendar. Jadi nanti semua anggota bidang bisa melihat itu jadwal-jadwal yang ada. Jadi tidak ada bersinggungan antara satu sama lain. Dan ini merupakan suatu kegiatan yang pemanfaatan teknologi yang bisa menjadi inovasi sehingga pelayanan-pelayanan birokrasi modern yang berstandar dunia dalam keadaan PPN sesuai visi dan misinya tercapai. Jadi pelayanan publik itu dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat sebagai pengguna layanan sehingga tercapainya nilai-nilai adaptif dalam nilai-nilai berakhlak yang ada gitu. Jadi surat-surat yang ada itu disimpan dengan baik, jadi terpenuhinya kegiatan adaptif yang ada. Kalau aku sih gitu. Aku kembalikan lagi ke Pak Faris. Oke, bagus banget ya paparan dari teman-teman semua. Oke, untuk kesimpulannya bisa kita dapat bahwasanya sikap adaptif bagi ASN adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan lingkungan kerja dan ataupun perubahan apapun yang terjadi. Perkembangan teknologi serta dinamika kebutuhan masyarakat, semua hal yang terjadi, ASN mampu untuk melakukan penyesuaian diri dengan cepat. ASN yang adaptif selalu terbuka terhadap pembaruan, mau belajar hal baru secara berkelanjutan, serta proaktif dalam mencari solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua, Bapak-Bapak Yudhya Suara. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.